Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Tamam Ramdhani Anwar di yang kelima. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah singkat Nasr Hamid bin Nasr Hamid Abu Yazid. Oh, pusing. Taruh kita pikir. Kini dunia Islam kembali kehilangan Nasr Hamid Abu Yazid, mantan dosen Fakultas Sastra Universitas Kairo, yang menghembuskan napas terakhir pada Senin 5 Juli 2010 akibat serangan virus langka yang secara medis belum ditemukan cara pengobatannya. Semoga virus ini dapat ditemukan cara pengobatannya. Abu Zaid merupakan pemikir Mesir yang sangat kontroversial karena karya-karya yang telah mengundang perdebatan di dunia Islam sejak tahun 1970-an. Di satu sisi, banyak kalangan mengapresiasi karya-karyanya yang mempromosikan pencerahan dalam studi Islam. Namun di sisi lain, ia dikafirkan oleh kaum konservatif dan pengadilan Mesir tahun 1995. Karena pemikirannya ditudung menyeleweng, vonis pengafiran ini memaksa Abu Zaid hijrah ke Leiden, kemudian menjadi guru besar studi Islam di Universitas Leiden dan profesor pada Universitas Leiden. Abu Zaid adalah penulis prolific yang telah menyumbangkan karya-karya kritis seperti Mafhumun Nas dan Dirasah Quran dan yang lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, karya-karya Abu Yazid juga terbit dalam bahasa Inggris seperti Reformation of Islamic Thought, a critical historic analysis thinking. Saya lupa. Karya-karya sebagian telah diterjemahkan ke bahasa Jerman, Prancis, Indonesia, Italia, Persia, dan Turki. Meski mendapat apresiasi luas, karya-karyanya tak jarang dibaca secara reduktif oleh sebagian kalangan konservatif, sehingga menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir tuduhan, sesat, dan pengafiran. Kata Al-Mafhumun Nas misalnya dituduh sebagai karya menempatkan teks Al-Quran sebagai teks buatan Muhammad SAW. Tuduhan semacam ini ditolak mentah-mentah oleh Abu Zaid dalam wawancaranya. Abu Zaid jelas sudah bahwa Abu Zaid secara eksplisit meyakini bahwa teks Al-Quran adalah wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Muhammad dapat dipahami oleh penerimanya. Dengan demikian, tuduhan yang menyatakan bahwa Abu Zaid menganggap Al-Quran sebagai kitab buatan Muhammad adalah tuduhan yang muncul dari krisis hati nurani. Kesalahan pahaman itu terjadi akibat kesalahan praktikus Abu Zaid dalam memahami istilah Al-Quran adalah produk budaya. Abu Zaid juga dikenal sebagai tokoh yang mengenalkan diskursus hermeneutik melalui tulisannya yang berjudul Al-Hermeneutika wal Mu'dilat Tafsir An-Nas, hermeneutik dan problem penafsiran teks. Namun tawaran ini ditolak secara masif oleh kalangan konservatif dengan diaplikasikan dalam penafsiran Al-Quran. Pandangan konservatif yang simplistik ini dituliskan oleh Abu Zaid dengan statementnya. Nah, untuk membuktikan bahwa hermeneutik bukan hanya di kursus barat tetapi juga ada dalam khazanah Islam klasik, Abu Zaid menulis karya tentang Iskariyat Al-Qiraah, ulang aliyat at-ta'wil, problem pembacaan dan metode interpretasi, dan falsafah at-ta'wil, dirasah fit ta'wil Quran. Inilah Abu Zaid menyebutkan bahwa khazanah Islam klasik telah memiliki konsep hermeneutik yang sejajar dalam hermeneutika barat. Dengan demikian, wacana studi Al-Quran sepatutnya membuka diri untuk berdialog dengan wacana interpretasi teks dalam peradaban barat untuk saling mengkayakan satu sama lain. Karya-karya Abu Zaid tersebut muncul sebagai respon terhadap
stagnasi pemikiran, kemunduran peradaban Islam, diskriminasi, dan semakin maraknya gerakan fundamentalisme Islam yang muncul akibat skripturalisme. Salah satu buku Abu Zaid yang konkret menyikapi fundamentalisme dan itu tadi apa? Naqad al-Khatib ad-Din. Tafsir Nasr Hamid Abu Zaid. Pemikiran tentang makna dan signifikansi. Nasr Hamid Abu Zaid menggunakan istilah makna dan signifikasi dalam tafsir. Menurutnya, suatu interpretasi dituntut untuk menemukan makna dan signifikasi sekaligus makna menyerupai pemahaman langsung terhadap bunyi teks yang lahir dan analisis terhadap bangunan kata tersebut dalam konteks budaya yang ada. Itu menurutnya. Sedangkan signifikasi, meskipun tidak lepas dari bingkai makna, tetapi ia menyebutkan mempunyai karakter kontemporer. Ia hasilkan dengan cara baca kontemporer yang tidak berada pada masa teks. Pemikiran tentang kedudukan takwil terhadap Al-Quran, adanya eksistensi manusia didasarkan kepada dualisme, aspek lahir dan batin. Dualisme ini menggambarkan mutiara inti teka-teki pengetahuan manusia. Aspek batin manusia merupakan hakikat ketuhanan dan aspek lahiriah dan hakikat alam realitas. Aspek lahir menggambarkan sebagai penutup bagi aspek batin. Dalam kadar yang sama, alam dapat menggambarkan tingkat dan derajatnya sebagai penutup atas hakikat ketuhanan. Teka-teki ini nampak pada manusia sebagai pengetahuan dalam dua sisi. Istirahat dulu sebentar ya, tarik nafas. Aspek batin dan aspek lahir. Dalam bentuk asal, aspek tidak boleh ditafsirkan dengan cabang sebagaimana sebab tidak boleh ditafsirkan dengan kesimpulan, karena aspek batin tidak bisa ditafsirkan dengan aspek lahir. Tetapi aspek lahir yang ditafsirkan dengan aspek batin, hubungan antara aspek batin dan aspek lahir dan batin bukan merupakan pertentangan, tetapi didasarkan atas saling melengkapi dalam mitra. Takwil dan tafsir. Makna takwil menurut Abu Zaid adalah kembali ke asal sesuatu baik secara ucapan maupun perbuatan. Takwil di sini untuk menyikap petunjuk asal sesuatu dan signifitas. Sebab setiap fenomena, perbuatan atau ucapan itu memiliki sisi lahir dan batin. Makna batin tidak dapat tersingkap kecuali dengan takwil yang mampu memunculkan makna lahir menuju kepada makna asal. Dan makna asal juga bermakna sampai kepada tujuan dan maksud. Takwil yang dilarang adalah takwil yang bertujuan menimbulkan kekacauan, fitnah, dan takwil yang tidak diketahui kecuali oleh Allah adalah tujuan akhir al-ghoyah dan hasil al-akibat yang gelap dan membingungkan. Udah berapa menit nih? Waduh, 8. Sedikit lagi ya. Oke, semangat. Apapun objek atau tema takwil, maka sesungguhnya petunjuknya satu hal lain, yaitu bahwa takwil merupakan usaha untuk mencapai ilmu. Perbedaan kebahasaan antara tafsir dan takwil tergambar bahwasannya dalam proses tafsir selalu membutuhkan at-tafsirat, yakni penengah al-wasit, yang dapat dipandang oleh mufasir agar ia dapat mencapai penyingkapan makna dan diinginkannya. Sementara takwil merupakan proses yang tidak selalu membutuhkan penengah, tetapi takwil terkadang berpegang kepada gerakan intuitif dalam melakukan penyikapan asal fenomena atau dengan mengikuti hasil akibat dari fenomena itu. Takwil merupakan hubungan langsung antara zat rapat dengan objek atau maudhu. Sementara tafsir harus melalui penengah seperti teks kebahasaan, nas lughawi, atau sesuatu yang dapat mengandung petunjuk. Oke, karena udah menit 9 lewat 30-an. Apakah pengen dilanjut atau tidak? Apakah kita akan membahas tema-tema yang selanjutnya? Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal inayah minallahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, thank you semuanya.